Udara subuh memang udara yang terbaik, sejuk dan segar rasanya. Sehabis melakukan sholat subuh berjamaah di lantai atas, Dirga dan kawan-kawannya turun membawa tas mereka masing-masing. Langsung masukin bagasi saja. Dirga yang baru saja keluar dari Mantra Coffee langsung membuka bagasi mobilnya, diikuti ketiga lainnya yang meletakkan barang-barang mereka. Asik deh bawa gitar. Andis menatap Tama yang membawa dua tas, satu tas selempang besar dan satunya tas gitar yang berada di punggungnya. Sementara pria bersarung tangan hitam itu hanya menatap Andis sepersekian detik, kemudian kembali dengan kesibukannya tanpa berkomentar. Setelah meletakkan barang pribadinya, Ajay berjalan masuk kembali ke Mantra Coffee. Di sana ada tempat bakar-bakaran kan? Beberapa lama ia keluar membawa beberapa makanan beku dari kulkas. Gue hubungin pemandunya sih, katanya ada lapaknya. Jawab Andis selaku koordinator pada jalan-jalan kali ini. Awas saja kalau horor lagi. Dulu kita ke Merapi gitu horor, terus ke Lembang horor lagi. Awas saja kalau liburan kali ini horor lagi, balas si Ajay. Ya elah, masa tiap jalan-jalan horor mulu? Kayaknya sial benar. Santai aja Jay. Andis merapikan barang-barang di bagasi. Ia membantu Ajay yang datang membawa beberapa makanan beku. Andis memasukkan makanan beku ke dalam kotak es mini. Sudah beres nih. Ia menutup bagasi belakang. Ayo berangkat pagi yuk. Dirga berjalan ke depan dan membuka pintu mobil. Nanti mandi di curug saja biar segar. Kali ini mereka berempat akan berlibur ke daerah Kulon Progo. Konon katanya ada sebuah desa yang mencari tempat wisata karena menyajikan nuansa alam yang indah dan juga memiliki beberapa alternatif wisata seperti curug yang sangat asri. Mereka berempat akan menginap di desa itu selama 1 hari 2 malam. Tentu saja alasan utama mereka memilih wisata tersebut karena harganya yang sangat ekonomis, ditambah sebuah keunikan bahwa desa itu bernama Desa Sanga, yang mana masih menjaga adat dan juga budaya asli Jawa terdahulu. Seperti namanya, di desa tersebut hanya terdapat 9 kepala keluarga yang tinggal di sana. Sebentar, Dirga mengecek kantong-kantong pakaiannya. Dompet gue ketinggalan. Ambil duluan. Masa dompet donatur ketinggalan? Celetuk Andis diiringi tawa oleh Ajay. Dirga Martawangsa. Ia adalah anak dari keluarga Martawangsa yang merupakan keluarga kaya. Meskipun ia pergi dari rumah sejak kecil, tetap saja kakaknya si Frinza selalu mengirimkan uang untuk Dirga melalui rekening almarhum ibunya. Dan meskipun kini rekening itu sudah mati, Frinza tahu tentang rekening Dirga yang baru. Ia selalu mengirimkan uang setiap bulannya untuk kedua adiknya, yaitu Dirga dan juga si Tirta. Dirga keluar dari mobil. Ia berjalan dengan cepat, lalu membuka kembali pintu kafe yang tadinya sudah dikunci oleh Tama. Dirga berjalan masuk terburu-buru menuju kamarnya. Ketika membuka pintu kamar dan hendak mengambil dompet yang berada di atas meja, tidak sengaja kakinya menabrak kaki meja. Aduh, gila, sakit bener nih, pekiknya sambil berjongkok. Hingga sekumpulan kartu tarot yang berada di atas meja jatuh ke lantai. Dirga menatap kartu-kartu itu. Dari sekian banyak kartu yang jatuh, hanya satu kartu yang tergeletak dengan posisi terbuka, sementara yang lainnya tertutup.
sontak membuat Dirga mengambil kartu itu. Mati. Kartu ke-13. 13 disimbolkan sebagai angka pembawa sial di beberapa negara. Dari total 78 kartu tarot yang terdiri dari 22 arcana mayor dan 56 arcana minor, kartu ke-13 merupakan simbol kematian. Perasaan Dirga tidak enak. Dirga merupakan seorang indigo yang memiliki kemampuan prekognition, yaitu bisa memprediksi masa depan atau melihat sekilas kejadian yang akan terjadi melalui penglihatan dalam pikirannya. Bisa juga melalui perantara atau tanda-tanda, seperti melalui mimpi, tarot, dan juga beberapa kehadiran hewan. Namun untuk kali ini, ia mencoba untuk berpikir positif dan mengakhiri urusannya di dalam kamar. Dirga turun dan kembali mengunci pintu Manta Coffee, kemudian masuk ke dalam mobil. "Tasnya ada?" tanya si Andis. "Ada," jawab Dirga dengan singkat, tanpa banyak kata. Akhirnya mereka melesat pergi ke Kulon Progo. Sepanjang perjalanan, kaca mobil dibuka, mengingat hari masih pagi dan tidak banyak kendaraan berlalu lalang, sehingga udara masih segar untuk dinikmati. Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Dirga mengemudi dengan wajah yang getir. Ia tidak bisa berhenti memikirkan arti dari kartu yang terjatuh. Ajay yang duduk di depan sebagai navigasi menyadari itu, tetapi ia memilih untuk diam tidak bertanya. Sementara itu Andis sedang sibuk melihat Instagram cewek-cewek yang cantik, dan Tama yang fokus pada konsol permainannya. Tak terasa 1,5 jam telah berlalu. Kini mereka sudah tiba di Kulon Progo. Sebelum menuju Desa Sanga, Dirga melipir ke sebuah warung kopi di pinggir jalan. "Mas, kopi hitam 1 ya," ucap Dirga. Dirga memesan segelas kopi hitam, sementara yang lain memesan Indomie rebus dan juga teh hangat. "Kamu tidak makan, Dir?" tanya Ajay yang khawatir. Melihat raut wajah Dirga yang berubah total. "Gue belum lapar." Fajar Utomo, pria yang biasa disapa Ajay itu, memiliki kepekaan terhadap emosi. Ia pandai membaca raut wajah dan juga tingkah laku manusia. Ajay juga bisa melakukan telepati dan bisa memberikan telepati satu arah kepada orang yang ia kehendaki. Jika orang lain juga bisa menggunakan telepati, maka mereka bisa melakukan telepati 2 arah. "Mas, ini saran saja ya. Itu gordennya mendingan dibuang saja," ucap Andis pada penjual di warung itu. "Loh, kenapa Mas?" tanya orang itu keheranan. "Banyak yang gelantungan, Mas." Andis Sagara merupakan pria yang memiliki kemampuan mediumship. Ia mampu berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat, baik melalui perantara ataupun secara langsung. Andis juga bisa melihat mereka, meskipun tidak selalu. Kali ini Andis melihat belasan makhluk yang bergelantungan di gorden kotor warung itu. "Memangnya yang bergelantungan apa, Mas?" Penjual itu merasa heran, mengingat matanya tidak bisa menangkap sesuatu yang Andis maksud. "Ya, saran saya sih dibuang saja, Mas. Sudah kotor, banyak debu gelantungan. Tidak enak kan kalau ada makanan yang kena debu?" Iya sih, Mas. Nanti saya ganti." Setelah makan dan juga istirahat,
Berlalu mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sanga, yang berada tidak jauh lagi dari tempat mereka beristirahat. Desa Sanga terletak di tengah hutan. Sebenarnya mobil mereka dapat masuk dalam sana, tetapi melihat medan yang terlalu curam, Dirga memutuskan untuk memarkirkan mobil di parkiran masuk area. Ditambah perasaan tidak enak Dirga, menjadi salah satu penyebab utama mereka memarkirkan mobil di luar. "Kita jalan dikit saja ya," ucap Dirga. "Ya, santai, hitung-hitung olahraga," jawab Andis dan diikuti anggukan kepala kedua orang lainnya. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 1 kilometer untuk bisa sampai ke desa Sanga. Tetapi itu bukanlah hal yang sulit untuk mereka, kecuali si Tama. "Tam, lu capek?" tanya si Andis. Tama tidak merespon, tetapi dari mimik wajahnya dan juga banyaknya keringat, tentu saja ia tampak kelelahan. "Ganteng doang, culun loh," ledek Andis sambil terkekeh. Ajay meminta tas selempang Tama dan membantu pria pendiam itu membawa bawaannya. "Ngatain doang, bantuin enggak, dasar culun," Ajay membela Tama. "Dia kan manusia sempurna, biarin saja, sekali-kali kerja keras kek." Ajay hanya bisa menghela nafas, jawab Tama. Ajay hanya bisa menghela nafas. Mereka terus berjalan hingga melewati jembatan besar. Tidak jauh dari jembatan, terlihat gapura yang bertuliskan Desa Sanga. Akhirnya sampai juga. Ajay yang kini terlihat kelelahan, sangat merasa lega ketika tahu mereka akan segera beristirahat. Seorang pria yang lebih tua dari mereka semua duduk tidak jauh dari gapura. Melihat Dirga dan kawan-kawan berjalan ke arah gapura, ia beranjak dan menghampiri anak-anak mantra. "Andis?" tanyanya pada Dirga. "Saya Andis." Andis berjalan hingga berada di urutan paling depan. Mas Pandu ya?" "Iya benar, saya Pandu," balasnya sambil tersenyum. Pandu Pragiwaksono. Pria itu merupakan guide yang akan memandu mereka semua di desa Sanga. Jika Andis dan kawan-kawan hendak pergi, maka Pandu yang akan mengantar mereka semua ke tempat destinasi wisata alam yang dekat dengan desa Sanga. "Pandu, pemandu, kok bisa pas gitu mas? Nama sama kerjaannya?" Andis mencoba untuk mengakrabkan diri, karena memang begitulah karakter dia. Mungkin sudah takdir mas," balas Pandu sambil terkekeh. Pandu dan tamunya berjalan memasuki gapura. Desa ini bukanlah desa yang besar, hanya ada beberapa rumah di sini, dan tentunya 9 rumah utama. Sisanya adalah rumah untuk tamu yang hendak berlibur. Semua rumah di desa Sanga berbentuk limasan, berdinding kayu dengan lantai tanah, tidak seperti bangunan-bangunan rumah pada umumnya di Jogja. Rumah limasan sendiri adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia yang terdiri atas 8 tiang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Namun untuk tamu, desa Sanga menyediakan rumah tradisional yang sudah menggunakan lantai keramik. Hanya nuansanya saja yang berbeda. Pandu kemudian mengantar mereka semua ke rumah yang berada di paling ujung desa. "Jika butuh saya tinggal di rumah yang paling depan tadi, dekat gapura, rumah nomor 1. Kalau kita mau ke Curug, dari sini jauh nggak Mas Pandu?" tanya si Dirga. "Oh, ya sudah, saya antarkan kalian. Kita mau berpetualangan,"
jadi tidak mau ngerepotin Mas Pandu juga, ucap Dirga memotong. Mungkin kalau nanti siang ke wisata lain tidak apa-apa, Mas. Tapi pagi ini ke Curug hanya mau mandi saja, Mas. Oh, begitu. Baiklah. Pandu kemudian memberitahu arah untuk bisa sampai ke Curug. Setelah mendapatkan informasi, Dirga dan juga kawan-kawannya kemudian segera membawa peralatan mandi dan pakaian ganti, lalu berjalan menuju Curug. Kenapa tidak sekalian sama pemandunya sih? Tanya si Andis. Kita kan sebenarnya tidak nyewa pemandu, jadi tidak enak ngerepotin dia. Dan kalau mau pakai jasa pemandu, nanti saja buat arung jeram dan juga lain-lain, jawab si Dirga. Ngomong-ngomong, semua mata menuju pada Dirga yang mendadak menghentikan ucapannya. Cuma kita doang yang liburan ke sini. Harusnya dengan pemandangan seperti ini dan harga yang murah, desa ini bisa ramai seperti kampung Baduy di Banten. Dirga secara tidak langsung menyampaikan perasaan tidak enaknya, merasa janggal dengan desa Sanga karena sebuah kartu yang jatuh ke lantai. Alah, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Mungkin ya memang lagi sepi hari ini. Andis berusaha untuk menanggal pikiran-pikiran parno si Dirga. Tidak tahu kenapa, tapi kok gue juga merasa horor ya, celetuk si Ajay. Lu semua ngapa sih? Andis menghentikan langkahnya dengan wajah yang datar. Tidak usah parno deh, santai saja. Masa setiap liburan setan mulu, horor mulu, ngeri-ngeri mulu? Kan tidak mungkin terus-terusan. Andis menoleh ke arah Tama. Lu juga takut? Tama hanya membalasnya dengan gelengan kepala, tetapi wajahnya terlihat ragu. Bukannya takut, Dis, tapi agak janggal saja, lanjut si Dirga. Sudah, tenang. Pokoknya kita senang-senang saja, oke? Semuanya mengangguk. Kini Andis dan juga yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Curug. Gemercik suara air membuat mereka menjadi bersemangat dan berlari seolah-olah sedang melakukan balapan. Tama memimpin di depan, sementara Andis di belakang. Gila, kalau lari saja paling kencang, batin Andis melihat si Tama. Namun Tama menghentikan langkahnya ketika melihat air terjun yang sangat indah. Mata air yang bersih dan juga tampak segar. Tanpa basa-basi lagi, Dirga membuka bajunya hingga menampilkan otot-ototnya yang cukup kekar. Mengingat tubuhnya tergolong tampak biasa saja ketika mengenakan pakaian. Sebenarnya cukup unik, tapi itulah si Dirga. Berandalan dari SMA di Nata dan juga keluarga Martawangsa yang terkenal memiliki tradisi yang keras. Dirga langsung melompat ke air dan menghilang dari pandangan teman-temannya. Tidak lama berselang, ia muncul kembali sambil menyisir rambutnya yang berantakan, menutupi sebagian wajahnya ke belakang. Seger. Mendengar ucapan Dirga, Andis dan Ajay juga membuka bajunya dan langsung melompat ke air. Sementara dengan si Tama hanya duduk di atas batu sambil melihat teman-temannya. Tama adalah orang yang pemalu. Pria yang selalu mengenakan sarung tangan hitam itu tidak bergerak seperti teman-temannya. Ia malu jika harus membuka bajunya dan membaur dengan mereka semua. Akhirnya Tama pergi menyendiri hingga berada di tempat yang sepi. Ia membuka bajunya dan perlahan masuk ke dalam air dan merasakan sensasi dinginnya mata air. Namun tanpa sadar, seorang gadis yang berada tidak jauh dari Tama kemudian menghampirinya.
pengunjung wisata ya? Tanyanya pada Tama. Menyadari seorang gadis berada di dekatnya, apalagi mereka hanya berdua, Tama menjadi mati kutu. Jangankan di depan gadis, di depan teman-temannya saja, ia tidak berani membuka bajunya. Bukan karena tubuhnya tidak bagus, tetapi banyak luka yang menjadi hiasan di sana akibat korban bullying. Tama masih diam tidak menjawab. Kenalin, aku Sinta. Aku juga tamu di desa Sanga, ucapnya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Tama akhirnya menyambut tangan itu. Saya Tama, dan memberi jawaban singkat yang sangat-sangat singkat. Nama kamu lucu, kamu juga ganteng. Ya, Tama memanglah pria yang tampan di antara anak-anak mantra. Tidak, ia paling tampan di seluruh dunia. Dunia Erzuli. Sudah biasa sekali mendengar pujian seperti itu. Membuat Tama biasa saja menatap datar ke arah si Sinta. Tama, boleh aku kasih saran? Tama membalasnya dengan anggukan kepala. Kamu sebaiknya pulang saja. Menurutku desa Sanga kurang bagus buat jadi tempat wisata. Apalagi malam besok, malam purnama. Banyak rumor mistis loh. Mendengar kata mistis, Tama merinding. Terus, kamu tidak pulang? Tama balik bertanya ke arahnya. Kita beda. Kamu liburan. Aku sedang KKN, jadi aku tidak bisa pulang. Sinta tertawa tipis. Maaf Tama, ini bukan saran, tapi peringatan. Kalau kamu masih mau liburan, mending cari tempat lain. Sinta kemudian menjauh dari Tama. Ia pergi sambil melambaikan tangannya pada Tama. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Tama. Ia sedikit pusing dan memegang kepalanya. Tama menatap lurus ke arah Sinta pergi sambil melamun. Tam, Andis muncul tiba-tiba saja. Tam, woi. Panggil Andis membuyarkan Tama dari lamunannya. Kamu jangan bengong di tempat seperti ini. Nanti kesurupan loh. Andis berjongkok di hadapan Tama yang sedang berendam. Ayo, balik ke desa. Sudah mulai panas. Tama hendak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sinta. Tetapi itu adalah Andis. Tentu saja Andis akan memarahinya, seperti memarahi Anjay dan juga si Dirga. Akhirnya Tama mengurungkan niatnya. Dirga baru saja keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan kaos hitam lengan buntung dan juga celana jeans pendek berwarna biru gelap. Dirga sedang berusaha mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil miliknya. Ia menatap Tama yang melamun. Tam, lu kenapa Tam? Tanya Dirga. Tama menoleh ke arah Dirga. Ia menggeleng, seolah berkata tidak ada apa-apa. Namun pada akhirnya, mereka semua hanya bermain-main di curug. Tentu saja mereka berujung pada mandi kembali di homestay. Apa lo ngelihat sesuatu dengan kemampuan lo? Sebuah peringatan. Mungkin. Ucap Tama mendadak. Dirga terkejut mendengar Tama bertanya padanya. Sejujurnya pria dengan sarung tangan hitam itu jarang bicara. Namun dari pertanyaannya, Dirga tahu arah pembicaraan si Tama. Pas dompet gue ketinggalan, gue tidak sengaja dapat sebuah tanda. Ya, nggak tahu sih. Bisa aja itu sebuah kebetulan, tapi bisa jadi itu sebuah pertanda. Apa itu? Tanya Tama. Dirga mengangkat bahunya, seolah berkata tidak tahu.
Yang jelas bertanda buruk, Tam, sambung si Dirga. Woi, pada ngobrolin apa sih? Andis tiba-tiba saja datang membawa cemilan. Suara keriukan dari mulutnya membuat Dirga merebut cemilannya. Makan sendirian saja, dasar si maruk, ucap Dirga. Baru juga gue buka satu. Itu pun langsung gue bawa ke sini buat dimakan sama-sama, protes si Andis. Bohong mulu. Ajay datang dan mengambil topi coklat milik si Andis, lalu membuangnya ke kursi. Jay, Andis tampak marah. Parah lu, Jay, otaknya dibuang. Ucapan Dirga membuat Ajay dan Tama tertawa. Otak? Ajay memenjingkan matanya. Gue kira tutupan pitak. Bully Ajay terus. Andis mengambil topinya, lalu mengenakannya kembali. Di tengah kehangatan itu, Pandu datang membawa beberapa kue olahan singkong. Nih, makanan khas dari desa Sanga. Aduh, jadi ngerepotin nih kita, Mas, ucap Andis. Tidak kok, santai saja. Pandu tersenyum sambil menatap ke arah Andis. Nanti sehabis makan siang, kita langsung arung jeram ya. Treknya kurang lebih 2 jam. Estimasi sampai kembali ke desa sekitar sore hari. Setelah menyampaikan agenda pada hari ini, kemudian Pandu pergi. Capek, untung seru, ucap Dirga sambil meregangkan tubuhnya yang pegal. Memang tidak salah sih liburan ke sini. Seru arung jeramnya dan lebih murah ketimbang yang di Gua Pindul, Gunung Kidul, sambung si Ajay. Apa gue bilang? Percayakan padaku, sobat. Andis terkekeh mendengar ucapan Dirga dan juga si Ajay. Sore ini tampak melelahkan. Sehabis sholat dan mandi, Dirga, Andis, Ajay, dan juga si Tama berbaring di kamar mereka masing-masing. Hingga tanpa sadar, mereka ketiduran. Mungkin karena kelelahan. Terutama si Tama, tubuhnya terasa sangat berat. Mungkin karena ia paling jarang berolahraga. Hingga gema azan di ponsel Andis membangunkan pria itu dari tidurnya. Sudah maghrib ya? Gokil, capek banget sampai ketiduran. Ia beranjak dan mengambil air wudhu. Andis mengingat, desa ini memiliki sebuah musola yang terletak di tengah desa. Ia berjalan keluar untuk melakukan sholat berjamaah di musola. Sesampainya di musola, Andis agak terlambat. Warga sudah sholat terlebih dahulu, memulai beberapa rakaat. Namun Andis hanya berdiri di depan musola, sambil matanya membulat. Bagaimana tidak? Mereka semua sholat dengan gerakan yang aneh. Semua mengangguk dan menggelengkan kepala di tengah sholat. Dan tubuh mereka sesekali melompat-lompat, seperti pocong saja. Bukannya terlihat sholat, justru seperti menghina gerakan sholat. Bahkan di ajaran Islam manapun, gerakan seperti itu tidak ada, dan terlalu sangat aneh. Andis mengurungkan niatnya. Ia berjalan mundur dan hendak kembali, tetapi tubuhnya menabrak sesuatu hingga membuatnya terkaget. Ketika ia memalingkan badan, Pandu berada di sana. Sholat dulu, ucapnya pada Andis sambil tersenyum. Perut saya tiba-tiba sakit, Mas. Aku mau berpetualangan di kamar mandi dulu. Andis berpura-pura memegangi perutnya dan pergi meninggalkan si Pandu. Aliran apaan itu? Wah, gila, sesat ini.
Andis tiba-tiba saja merinding. Ia merasa takut. Ia berjalan agak cepat menuju homestay. Di tengah perjalanan, ia melihat Tama yang sedang berjalan. Lah, si Tama ngapain? Andis segera menghampirinya. Tam, kamu mau kemana? Tama tidak menjawab. Sebenarnya sudah biasa, tetapi setidaknya ia menoleh. Namun kali ini Tama sama sekali tidak merespon, dan tatapannya terlihat kosong. Dirga berlari menyusul mereka. Dis, Tama kenapa itu? Tiba-tiba dia jadi aneh. Mendengar itu, Andis berlari ke arah Tama, lalu mencengkram lengannya. Tam, mau kemana? Ucap Andis dengan raut wajah serius. Tama menoleh ke arah Andis sambil menangis. Aku mau pulang, ucapnya dengan suara yang aneh, seperti bukan suara Tama, dan lagi terdengar seperti lebih dari satu orang. Andis bisa merasakan ada beberapa sosok yang mendiami tubuh si Tama. Gawat, dia kesurupan ini, ucap Andis pada Dirga. Seorang kakek-kakek kemudian datang menghampiri mereka. Sontak Tama melotot ke arahnya. Dengan sangat kuat, ia melepaskan cengkeraman tangan Andis. Kalian harus pergi dari sini, teriak Tama sambil menangis. Tiba-tiba saja Tama tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. Kalian harus meninggalkan tempat ini. Kamu yang harus pergi, tutur kakek itu, membentak sosok di dalam tubuh Tama. Andis menotok perut Tama, lalu naik ke dada dan mengarahkannya ke leher Tama, seraya mencengkeramnya. Kemudian ia gerakkan tangannya ke arah atas, menuju mulut dan mengempaskan angin keluar dari mulut Tama, membuat pria tampan itu muntah dan lalu terbatuk. Dia sudah pergi, sambung kakek itu. Andis mengeluarkan makhluk yang mendiami tubuh Tama. Tidak lama berselang, Pandu datang bersama seorang pria yang nampaknya merupakan kepala desa. Ada apa ini, Kinaryo? Tanya kepala desa kepada kakak yang bersama dengan Dirga, Andis dan juga si Tama. Dia kembali lagi, jawab Kinaryo. Kinaryo merupakan orang sakti yang tinggal di desa Sanga. Ia yang biasa mengurus setan-setan yang datang mengganggu. Dia, Andis memicingkan matanya. Pak Kardi selaku kepala desa kemudian menghela nafas. Akhirnya ia menceritakan mengapa akhir-akhir ini desa Sanga sangatlah sepi, tidak memiliki pengunjung. Berawal dari kejadian yang tidak diinginkan, beberapa mahasiswa dan mahasiswi datang untuk melakukan KKN. Di sana beberapa anak melakukan hal terlarang yang mengakibatkan arwah leluhur telah marah dan kerap mengusir tamu yang singgah. Tentu saja warga menutupi hal ini karena membutuhkan uang dari wisatawan. Setelah perbincangan singkat itu, Dirga, Andis, dan Tama kembali, sementara Ajay masih tertidur. Lagi-lagi horor. Dirga kini menatap Andis. Oke, gue salah, maaf. Andis kembali mengingat kejadian di musola. Ngomong-ngomong, desa ini juga aneh. Aneh? Dirga mengerutkan dahinya, tidak mengerti dengan ucapan si Andis. Tadi waktu gue ke musola, gerakan sholat mereka sangat aneh, seperti lagi menghina agama. Lu inget kan kata-kata Tirta? Yang mana? Banyak, protes si Dirga. Tirta merupakan kembaran si Dirga. Ia merupakan anggota unit kepolisian khusus. Dharma sendiri merupakan pemberantas ilmu hitam.
unit yang tercipta untuk kasus-kasus seperti santet dan juga guna-guna. Kalau dukun atau pengguna ilmu hitam, atau apapun itu yang berkaitan dengan jin, pasti ada kegiatan menghina agama. Lanjut si Andis. Contohnya meletakkan kotoran manusia atau hewan di kitab suci, merobek kitab suci, dan menggambar sesuatu yang tidak ada etikanya, dan melakukan penghinaan suatu ibadah. Oh, oke, aku ingat. Dirga tampak memikirkan sesuatu. Di sini tidak ada tamu yang lain. Tama tiba-tiba berbicara dengan suara lirih dan terdengar sangat lemah. Sontak membuat Dirga dan Andis menoleh. Sepertinya tidak ada, jawab si Andis. Waktu di Curug gue ketemu sama cewek, namanya Sinta. Dia bilang dia lagi KKN di sini. Ucap si Tama menjelaskan. KKN? Dirga dan Andis saling bertatapan. Ini pasti ada kaitannya dengan beberapa kejadian, ucap Andis. Kita perlu informasi. Andis berjalan ke kamar Ajay, diikuti Dirga dan Tama yang tertatih. Mediumship. Orang-orang ini mampu membuat media untuk berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat. Andis tampak melakukan sebuah gerakan yang aneh. Ia menarik sesuatu dan menyentuh tubuh Ajay yang sedang tertidur. Sontak membuat Ajay terbangun secara mendadak dengan mata yang membulat seutuhnya. Katakan, dengan siapa aku berbicara? Tanya Andis pada arwah yang baru saja masuk ke dalam tubuh Ajay. Ajay tiba-tiba saja tertawa, membuat Tama merinding. Parah lu, dia mulu yang menjadi korban beginian, ucap Dirga. Lu mau gak jadi media? Tanya balik si Andis. Gue gak mau sih. Dirga tersenyum sambil menatap Andis dan Tama bergantian. Ya sudah, itu, ajak ngobrol setannya. Lanjut Dirga mempersilahkan si Andis. Andis kembali menoleh ke arah Ajay dengan tatapan serius. Dengan siapa? Dari mana asalmu? Tanya si Andis. Lalu Tama menghampiri si Ajay, membuat Andis dan Dirga menatap langkahnya. Pria taman itu duduk di hadapan si Ajay yang sedang melotot. Jangan marah, mereka bercanda, ucap Tama justru membuat Dirga dan Andis semakin tertawa. Mendengar rekan-rekannya justru tertawa, Tama melototi mereka. Jangan lupa, tujuan kita manggil arwah lain masuk ke tubuh Ajay. Andis duduk di hadapan si Ajay. Ia menatap Ajay dengan sorot mata yang tajam. Tidak ada kata yang terucap. Sepertinya Andis dan juga arwah itu saling membaca satu sama lain. Dengan siapa saya berbicara? Dari mana asalmu? Lanjut Andis diikuti tawa Dirga. Saya Aldi, balas Ajay dengan singkat. Kamu anak KKN? Andis mengerutkan dahinya. Ajay hanya mengangguk. Kamu temannya si Sinta? Celetuk si Tama. Ajay tersenyum. Ya, dia juga ada di sini. Belum sempat mereka berinteraksi lebih lanjut, arwah itu keluar dari tubuh Ajay. Ia seperti ditarik paksa oleh sesuatu, membuat Ajay terbatuk-batuk sambil terkapar lemas. Dirga segera memberikan segelas air putih pada Ajay. Ya sudah, intinya kita pulang saja besok pagi. Toh masih bisa cari destinasi wisata lain yang lebih normal lagi, celetuk si Dirga. Sekarang sudah malam, istirahat saja. Besok subuh bebenah, terus balik kanan. Tama hanya mengangguk, pertanda ia sepakat dengan Dirga.
Begitupun dengan Andis dan juga si Ajay. Mereka sepakat bahwa ada yang tidak beres dengan desa ini. Mulai dari jumlah pengunjung yang hanya mereka saja, sholat yang aneh, hingga aksi kesurupan si Tama. Sungguh liburan yang tidak normal kembali terjadi. Samar-samar kumandang petir mulai terdengar, diikuti hujan yang turun dengan lebat tanpa permisi. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu tertidur. Semua berkumpul di ruang tengah, dan tidak ada yang mau tidur terpisah, meskipun di atas kasur. "Sorry ya guys," ucap Andis merasa bersalah. Wajahnya terlihat murung, persis seperti langit malam ini. "Lagi-lagi liburan kita berantakan." "Tenang, sudah biasa," jawab Ajay mencoba membuat Andis tidak merasa menanggung ini sendiri. "Tidak ada salahnya uji adrenalin sekali-kali. Kalian tidur Gi, gue yang jaga," timpal si Dirga. "Lu kan besok nyetir, sebaiknya lu yang tidur," sambung si Tama. Namun kenyataannya, mereka sama sekali tidak bisa tertidur. Was-was, resah, khawatir, dan juga gelisah. Intinya mereka sama sekali tidak dalam posisi bisa tertidur dengan tenang. Ada sesuatu yang mengganjal dan membuat mereka semua terus terjaga, seolah merasa seperti ada yang sedang mengawasi. Hingga azan subuh berkumandang di ponsel si Andis. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tertidur. "Habis kita sholat subuh, prepare, terus pergi," ucap Dirga yang bersiap mengambil air wudhu. Semua mengikuti arahan sang ketua. Selesai sholat, mereka semua berkemas dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dirga dan kawan-kawan hendak keluar, tetapi tiba-tiba Pandu muncul di depan pintu. Ia datang membawa sarapan untuk mereka semua. "Loh, kalian mau kemana?" tanya Pandu saat melihat mereka membawa barang bawaan. Jadi gini Mas Pandu, kita ada urusan mendadak, jadi harus balik kanan ke Jogja," jawab si Andis. "Oh, begitu. Tapi ada satu masalah," balas Pandu dengan wajah yang murung. "Masalah?" Dirga mengerutkan dahinya. "Semalam ada pohon besar tersambar petir. Pohon itu tumbang dan mengakibatkan jembatan utama roboh. Satu-satunya akses keluar desa terputus. Jadi tidak ada yang bisa keluar masuk desa sekitar 1-2 hari ini, sampai alternatifnya muncul," jelas Mas Pandu. "Waduh, terus ini gimana dong? Kita ada urgensi di Jogja," timpal si Andis. Ya gimana ya Mas, ini kecelakaan yang juga menimpa kami penduduk desa. Kami juga punya kebutuhan di luar desa, tetapi dengan robohnya satu-satunya akses, kita cuma bisa pasrah sampai alternatifnya selesai. Secepat-cepatnya mungkin besok siang." Dirga, Ajay, Andis, dan juga si Tama saling bertatapan. Akhirnya mau tidak mau, mereka harus berada di desa itu. Paling tidak semalam lagi. Setelah itu Mas Pandu kemudian pergi, dan keempat sahabat ini saling berdiskusi. "Gue mau jogging, sekalian ngiterin desa ini. Siapa tahu ada jalan alternatif yang mereka sembunyikan. Firasat gue tidak enak tentang desa ini. Mereka seakan menyembunyikan sesuatu," ucap Dirga sambil mengikat tali sepatunya. "Gue juga mau keliling pakai astral projection. Tolong jaga raga gue Dis, Tam." Ajay pun mulai duduk bermeditasi. Ia memejamkan kedua matanya dan berfokus pada rohnya. Perlahan Ajay membuka matanya.
Ia melihat Andis, Tama, dan tubuhnya sendiri yang sedang terduduk. Kemudian Ajay berjalan pergi menggunakan tubuh astralnya. Di sisi lain, Dirga baru saja keluar dari gapura. Ia menatap jembatan utama yang roboh sebagian. Kemudian melanjutkan langkahnya, mengitari desa dari sisi luar. Masa ia hanya punya satu akses? Dirga mulai bertanya-tanya, sambil terus melangkah, hingga ia berhasil mengitari desa yang berukuran kecil itu. Karena tidak puas dengan jawaban yang tidak ia temukan, Dirga berjalan masuk ke dalam hutan-hutan untuk mencari akses. Ia melewati jalan yang seharusnya pernah ia lewati menuju curug. Lebih baik berjalan memutar agak jauh, pikirnya, ketimbang berada di desa itu semalam lagi. Namun hampir 20 menit Dirga menyusuri jalan itu. Curug yang kemarin ia kunjungi tidak kunjung terlihat. Padahal seharusnya tempat itu tidak jauh dari desa. Dirga memiliki insting yang kuat. Ia merasakan ada yang sedang mengikutinya. Berusaha tidak terlihat panik, Dirga memutar arah untuk kembali ke desa. Lebih dari 20 menit berlalu, padahal Dirga berjalan mengikuti jejaknya sendiri. Tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Desa yang ia tuju seakan menghilang. Lebih tepatnya, Dirga seolah berjalan di tempat. Pada akhirnya, ia selalu kembali ke titik yang sama. Tabir gaib. Tabir gaib adalah sebuah pelindung astral yang mengunci sebuah tempat. Ketika kita menyentuh ujung sisinya, kita akan kembali lagi pada sisi lainnya. Terjebak. Itulah inti logisnya. Kalian benar-benar tidak mengizinkan kami pergi, gumam Dirga sambil meregangkan otot-ototnya. Ia berusaha untuk terlihat berani. Siapapun dalang di balik tabir gaib ini, dia benar-benar menginginkan kami semua tinggal. Setidaknya menahan kami semua hingga 1 sampai 2 hari lagi. Kemudian Dirga merasakan sebuah pergerakan di atas pohon. Sontak ia mendongak untuk melihat ada apa di sana. Holy shit. Matanya membulat, menatap seekor makhluk aneh. Itu bukanlah hewan, apalagi manusia. Makhluk itu merupakan eksistensi lain yang sepertinya penunggu hutan ini. Makhluk itu berbulu lebat dan memiliki mata merah. Cakarnya sangat tajam, serta memiliki ekor ular. Dan lagi rambutnya sangat panjang, dengan wajah seorang wanita yang sedang menyeringai. Makhluk itu terjun dan kemudian menerjang si Dirga. Belum sempat Dirga meneriakkan nama penjaganya, makhluk itu berhasil membuatnya terkapar, dan lalu Dirga tidak sadarkan diri. Sementara itu Ajay sedang melayang sambil mengamati desa tersebut. Desa ini sungguh aneh. Memang desa ini memiliki 9 keluarga, tetapi rasanya sangat sepi dan tidak memiliki aktivitas. Ia tidak menemukan seorang pun dari luar dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat. Ajay masuk ke dalam rumah yang paling dekat dengan homestay-nya. Terlihat seorang wanita sedang menjahit pakaian, lebih tepatnya sebuah baju dengan bahan kain kafan. Tentu saja melihat hal tersebut, raga asli Ajay merinding di dalam kamar, membuat Andis dan Tama saling bertatapan. Ajay pun lanjut masuk ke rumah berikutnya. Di sana ada seorang suami istri yang sedang sibuk dengan sesuatu. Istrinya sedang memasak dan suaminya sedang duduk bersemedi. Ia membakar kemenyan sambil berkomat kamit. Ini orang-orang pada ngapain sih? Lanjut kepada rumah ketiga. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang berendam di bak mandi. Bak itu berisi kembang 7 rupa.
Sementara ibunya duduk bercermin sambil bersinden dengan nada yang lirih. Namun ada kesamaan pada setiap rumah. Ada sebuah hiasan dinding berupa foto besar di sana. Seorang wanita dengan pakaian adat Jawa yang menurut Ajay cukup membuatnya bergidik ngeri. Ajay pernah melihat beberapa hiasan rumah dengan foto Nyi Roro Kidul. Ya, kurang lebih seperti itu, tetapi dengan wanita yang berbeda. Ketika Ajay masuk ke dalam rumah yang selanjutnya, Ajay lagi-lagi dikejutkan dengan seorang sepuh yang sedang duduk di tengah ruangan. Ia dikelilingi lilin-lilin yang menyala dengan pola pentagram terbalik. Pengabdi setan. Orang itu menoleh ke arah Ajay. Ketika mendengar umpatan dari Ajay, hal itu membuat Ajay merinding hingga tubuh rohnya. Mata mereka bertatapan. Orang itu adalah Kinaryo, seorang kakek-kakek yang dipercaya memiliki kesaktian di desa Sanga ini. Ia mengarahkan tangannya pada Ajay, lalu melakukan gerakan menarik. Perlahan Ajay seperti tertarik ke arahnya. Kinaryo hendak menangkap roh Ajay, tetapi Ajay berusaha melawan. Ia mencoba keluar dari rumah itu, tetapi ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti rumah itu, membuat Ajay tidak bisa keluar. Ajay memfokuskan energi pada satu titik di telapak tangannya, lalu memukul perutnya sendiri, hingga raganya batuk dan terpental. Seketika itu Ajay tersadar. Desa ini gokil. Kita semua akan mampus, ucap Ajay ketika baru saja terbangun. Ajay menceritakan semua yang ia dapati ketika dalam mode astral kepada Andis dan juga si Tama. Kicau gagak yang bertengger di pepohonan menandakan bahwa waktu sore telah tiba. Dirga tidak kunjung kembali, membuat Trimas Getir itu terlihat getir. Dirga tidak kunjung kembali. Tidak beres ini. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi, ucap si Andis. Kita harus memeriksanya. Gantian, gue sudah kapok, sumpah. Itu kakek ngeri sekali. Dia pasti mengenali mukaku, balas si Ajay. Tam, tidak ada pilihan lain. Cuma lu harapan kita. Andis menatap Tama dalam-dalam, sementara Tama memincingkan matanya sambil menggeleng. Lu aja sono, jangan nyuruh-nyuruh orang, Dis, ucap si Ajay. Ya maksud gue kan, Tama bisa keliling sambil memegang apaan gitu. Dia bisa lihat rekam jejak Dirga seenggaknya. Terlalu banyak objek. Lo tahu sendiri kan, Tama kalau terlalu lama memegang objek, bakalan ngeluarin darah. Tama sendiri memang merupakan seorang psikometri. Ia mampu menggali informasi, serta berkomunikasi dengan objek atau benda apapun di sekitarnya. Ketika menyentuhnya, menggunakan tangan telanjang. Kondisi ini memungkinkan, karena pada setiap benda itu juga terdiri dari susunan atom yang telah membentuk kumpulan molekul. Molekul yang ada di benda padat, gas ataupun cair, memiliki getaran yang menghasilkan sebuah gelombang yang khusus. Kemudian kumpulan molekul serta atom itu dapat merekam sebuah peristiwa. Dari rekaman itulah, sang psikometri dapat menggali informasi masa lalu objek tersebut, serta membaca gejala sebuah peristiwa. Tama beranjak dari duduknya. Ia mencoba untuk memberanikan dirinya, yang sebenarnya sangat takut. Seandainya gua yang ada di posisi Dirga, tanpa pikir panjang, Dirga pasti nyariin gua.
Melihat si orang yang paling penakut di antara mereka mendadak berani. Demi seorang sahabat, Andis dan Ajay meneguk ludah. Sebenarnya Andis hanya membuat alasan saja, agar dia tidak keluar untuk mencari. Namun melihat si Tama, ia tidak bisa tinggal diam. Tidak mungkin ia membiarkan Tama keren seorang diri. Jay, iya, gue paham. Lu gak mau kalah kan? Gue pun juga. Ajay pun kembali mencoba melakukan astral projection. Dis, jaga raga gue. Apapun yang terjadi. Kalau lu dalam bahaya, bunyikan lonceng ini. Ajay melemparkan sebuah lonceng pada Andis. Gue yang akan bimbing Tama memakai telepati satu arah. Kemudian mereka bertiga akhirnya bergerak. Tama mengenakan jaket hitamnya, langsung menuju gerbang, dan mencoba untuk mencari tahu sesuatu tentang hilangnya si Dirga. Sementara itu Ajay melanjutkan masuk ke rumah berikutnya, tetapi dengan tingkat kewaspadaan yang lebih besar. Di dalam rumah kelima, tidak ada seorang pun, namun ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti satu ruangan. Entah sepertinya tabir itu dibuat untuk menghalangi Ajay untuk masuk, atau sebaliknya, menghalangi sesuatu keluar dari dalam sana. Ajay mencoba memfokuskan dirinya. Ia memikirkan sebuah pedang, lalu memadatkan energi di sekelilingnya, membentuk sebuah pedang astral. Pedang itu tidak bisa melukai manusia, tetapi cukup mujarab untuk melawan makhluk astral lainnya. Ajay menebas tabir gaib itu hingga hancur lebur, lalu masuk ke dalam sana. Anak-anak yang sedang KKN menatap Ajay yang baru saja masuk. Mereka semua terlihat bersedih. Kalian juga sudah mati? Tanya seseorang pada Ajay. Mati? Ajay memincingkan matanya. Ia menunjukkan benang perak yang menghubungkan antara roh dan juga raganya, menandakan bahwa ia masih hidup, dan hanya rohnya saja yang bergentayangan. Bagaimana keadaan Tama? Tanya seorang gadis manis. Sinta. Menyadari bahwa orang-orang ini mungkin sudah mati, Ajay mulai bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Purnama, jawab Sinta. Setiap purnama datang, desa Sanga membutuhkan tumbal untuk bertahan hidup. Hutan ini dihuni oleh Nyi Gendis. Dia yang menjaga populasi di desa Sanga dan juga membuat desa ini makmur dengan sumber daya yang minim. Sebagai gantinya, penduduk membunuh tamu yang berwisata untuk dipersembahkan kepada Nyi Gendis. Tanya si Ajay. Ya, satu persatu dari kami meninggal untuk sesembahan tersebut. Kami tidak bisa keluar dari hutan ini karena Nyi Gendis selalu memperbudak arwah-arwah yang mati sebagai tumbal. Aku sudah berusaha memperingati Tama dan juga kalian, tetapi sekarang sudah terlambat. Nyi Gendis memasang tabir gaib di area hutan. Kalaupun kalian bisa menyeberang, kalian akan kembali pada titik yang sama. Ajay kini memfokuskan dirinya. Ia mencari keberadaan si Tama dan memberikannya informasi yang ia ketahui. Di sisi lain, Tama menghentikan pencariannya. Ia menatap Mas Pandu yang datang membawakan makan malam untuk mereka. Melihat Mas Pandu, Tama merinding. Ia memutar kembali tubuhnya. Kalian sudah tahu ya? Tanya Mas Pandu, membuat Tama menghentikan langkahnya. Karena kalian anak baik, aku akan ajukan penawaran. Tama memutar tubuhnya. Cukup berikan seorang di antara kalian
dan kau bisa menyelamatkan 3 nyawa tersisa," ucap Mas Pandu menyeringai. "Datang bersama, pulang pun harus bersama. Tidak akan ada yang tertinggal di sini," jawab si Tama. "Oh begitu." Pandu memberikan isyarat dengan kepalanya, membuat Tama menoleh ke belakang. Sebuah balok menghantam kepalanya, hingga membuat Tama tidak sadarkan diri. Radar Tama menghilang dari deteksi si Ajay, membuat Ajay menoleh ke arah gerbang utama. "Tama dalam bahaya," tutur Ajay yang pelan membuka matanya. Andis bergegas untuk mencari si Tama. "Hati-hati, kita semua bisa saja mati di sini." Ajay kembali menutup matanya dan kembali dalam wujud rohnya. Ia melanjutkan investigasi menuju rumah berikutnya, hingga berada pada rumah terakhir. Ajay tidak menemukan sosok Dirga dimanapun. Hal itu membuatnya putus asa dan terbang menuju hutan dengan kecepatan tinggi, berharap menemukan Dirga di suatu tempat. "Dirga, bangun nak." Seorang wanita membangunkan si Dirga. Kini Dirga membuka matanya. Ia terduduk menatap langit yang mulai gelap. Sebuah paha menjadi bantalannya. Dirga menatap wajah wanita itu. "Ibu." Dinda tersenyum menatap putranya. "Apa aku sudah mati, Bu?" tanya si Dirga. Sementara Dinda hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawabannya. "Aku harus bergegas, Bu. Mungkin aku dalam bahaya, atau teman-temanku yang dalam bahaya." Dirga hendak bangkit, tetapi Dinda menahannya. "Ibu rindu kamu, nak. Jangan pergi." "Aku juga kangen, Bu. Tapi ini penting. Nyawa kami semua taruhannya, Bu. Kamu akan baik-baik saja, nak. Begitu pula Fajar, Andis dan juga si Tama. Selama makhluk itu masih ada, kita semua tidak baik-baik saja, Bu. Setelah ini selesai, aku akan menemui Ibu. Dirga, Ibu rela mati demi menggantikan posisi kamu sebagai tumbal di keluarga kita. Kamu pun harus merelakan mereka demi Ibu, nak." Dirga terlihat getir. Tatapannya mulai sendu. Di satu sisi ia merasa bersalah karena kematian ibunya, yang seharusnya tidak mati pada malam itu. Namun karena menyelamatkan dirinya dan Tirta, Dinda menjadi tumbal keluarga Martawangsa. Sebuah pedang menancap di kepala Dinda. "Apapun itu bukan ibu kamu. Pergi, kita butuh pemimpin." Ajay datang dengan sorot mata yang tajam, menatap ibunda si Dirga. Ajay membuat pedang kembali menggunakan energi di sekitarnya. "Tabir gaibnya sudah aku hancurkan. Pergi." Dirga melepaskan genggaman ibunda sambil sesekali menatapnya. Kemudian ia memejamkan matanya dengan sedikit air mata sembari berlari lurus ke depan. Ajay mengarahkan pedangnya pada sosok di hadapannya. "Jangan coba-coba menghasut pemimpin kami," wanita itu menyeringai. "Kalian terlambat. Purnama sudah hampir berada pada titik tertingginya." Ajay tersenyum. "Kami memang sering terlambat, tapi pada akhirnya Bu dosen membiarkan kami tetap masuk kelas." Ia melesat ke arah wanita itu dan menghunuskan pedangnya ke jantung makhluk tersebut. Pada akhirnya, terlambat hanyalah sebuah istilah. Bahwasanya kami hanya datang melewati batas waktu. Sosok itu terluka
karena serangan dari Ajay. Nyi Gendis akan membalas kematianku. Pada akhirnya, kalian semua akan mati. Ia masih menyeringai menatap si Ajay. Perlahan sosok itu luntur menjadi cairan berwarna merah. Ya, kami pun baru memulai serangan balasannya. Kesalahanmu hanya satu. Ajay membuka matanya. Ia telah kembali pada raganya, membiarkan seorang martawangsa masuk ke dalam pertempuran ini. Andis bersembunyi di balik sebuah pohon yang berada di alun-alun desa. Ia menatap Tama yang sedang berbaring di atas keranda mayat. Sarung tangannya menghilang. Tama berbalut pakaian berbahan kain kafan. Wah, itu yang Ajay lihat, bukannya baju berbahan kain kafan putih, batin Andis. Seluruh bahan-bahan yang Ajay lihat tadi siang berkumpul di sana, mulai dari pakaian yang kini dikenakan oleh Tama, beberapa sesajen dari makanan yang dimasak salah satu keluarga, bahkan seorang anak kecil yang akan menjadi media untuk Nyai Gendis. Anak itu menggunakan jimat-jimat untuk memancing makhluk halus. Aduh, gimana nih? Itu si Tama mau diapakan? Kinaryo meletakkan sebilah pisau di hadapan anak kecil itu. Nanti ketika Nyai Gendis datang, ia akan meminjam ragamu untuk membunuh orang ini sebagai persembahan, ucap Kinaryo. Kamu tenang saja, setelah malam ini beres, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Waduh, si Tama akan dijadikan tumbal. Andis mulai kalang kabut. Andis tidak mungkin menerobos masuk karena jumlah warga lebih banyak darinya, dan ada beberapa pria dewasa di sana. Tentu saja yang ada, Andis malah ikut akan dijadikan tumbal. Suasana tiba-tiba mencekam. Angin seakan berhenti berhembus. Terdengar suara gamelan dari arah gerbang. Nyai Gendis dan pasukannya telah memasuki area hutan. Gamelan itu merupakan sambutan. Andis merinding dengan semua kejadian ini. Seumur-umur baru pertama kalinya ia merasakan aura semengerikan ini. Kini purnama hampir berada di titik tertingginya. Warga desa hanya menunggu kedatangan Nyai Gendis untuk memulai ritual ini. Tama yang tiba-tiba sadar mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dirinya terikat sehingga tidak leluasa untuk bergerak. Tangannya tidak sengaja menyentuh besi keranda. Sekelibat memori keranda tersebut terpampang di benaknya. Apa ini? Tama mendadak histeris. Bukan karena ia takut sebagai calon tumbal, melainkan ia melihat banyak sekali nyawa yang harus terenggut di atas keranda itu. Salah satu korbannya adalah si Sinta. Sakit, sedih, marah, takut, semua emosi bercampur menjadi satu. Warga menjadi panik. Pasalnya belum pernah ada orang yang sampai segitunya ketakutan. Tama tidak memohon pengampunan seperti orang-orang sebelumnya. Ia hanya tidak tahan melihat kisah tragis itu terus-menerus tampil di dalam pikirannya. Hingga pada satu titik, ia terdiam dengan nafas terengah. Keringatnya bercucuran. Ada darah yang keluar dari hidungnya. Tama lemas kehabisan tenaga. Sementara Andis mengepal keras tangannya. Ia tidak tahan melihat Tama yang tersiksa seperti itu. Warga mulai heran, mengapa Nyai Gendis belum juga muncul, padahal gamelan gaib itu sudah berbunyi. Biasanya Nyai Gendis akan muncul tidak lama setelah gamelan dibunyikan. Malah kini lampu desa tiba-tiba saja mati, kemudian menyala kembali.
Hal itu terjadi hingga satu persatu lampu di desa menjadi pecah. Penerangan di desa mati total, termasuk lilin-lilin yang mereka gunakan sebagai ritual. Angin kembali berhembus. Siluet seorang yang sedang menari tari topeng Malangan terlihat dari arah gerbang. Sekilas tarian tersebut mirip dengan wayang orang. Si penari menggunakan topeng. Ia sangat menjiwai setiap gerak tarinya. Guratan berbentuk kurva tercetak di pinggir bibir Andis. "Dis, lu dengar gue?" Suara itu terdengar di dalam pikiran si Andis. Itu adalah suara Ajay yang menggunakan telepati satu arah. "Gue sedang bebasin Dirga. Gue mati-matian bebasin Dirga yang ditahan dalam tabir gaib. Sekarang pun gue sendirian, nahan ratu hutan ini sendirian, biar tidak masuk ke desa. Lu bisa bantu gue. Biarkan Dirga yang urus Tama." Oke Jay, baik." Andis pun berjalan menuju gerbang depan. Ia keluar dari persembunyiannya dan berjalan melewati Dirga. "Jangan biarkan Tama tergores, barang sehelai rambut pun." Salah seorang warga yang melihat Andis langsung berteriak, "Yang satunya mau kabur, kejar!" Dirga tersenyum dari balik topeng. "Kalau gitu, tahan ratunya selama mungkin." Dalam waktu seperkian detik, Dirga menghilang dari tempatnya berpijak, membuat para warga desa tercengang sambil mencari keberadaannya. "Lihat ke arah mana?" bisik Dirga dengan lirih, membuat warga yang ia tuju bergidik ngeri. Teriakan itu terdengar, membuat warga menjadi was-was. Salah satu dari mereka terkapar di tanah. Dirga menghilang kembali dari pandangan mereka. "Apa yang terjadi?" teriak Mas Pandu. "Berdebah penyembah iblis, kalian berurusan dengan orang yang salah," ucap Dirga yang berdiri di salah satu atap rumah. "Tumbal menumbal tidak akan membawa perubahan apapun. Selamanya kalian hanya tenggelam dalam tradisi yang bodoh." Dirga mengepal tinjunya sekeras mungkin. "Terimalah kemarahan mereka yang kalian bunuh, mengatasnamakan demi kebaikan desa." Ia melesat ke arah Pandu dan langsung menghajar ulu hatinya. Pandu terhentak ke belakang sambil memuntahkan makan siangnya. Setelah itu sosok Dirga menghilang kembali. Para warga desa Sanga seperti sedang berhadapan dengan hantu. Sementara itu roh Ajay berdiri di belakang garis yang ia buat dari garam kasar. Setelah menyelamatkan Dirga, Ajay kembali pada raganya. Secara diam-diam, ia membangun benteng pertahanan menggunakan garam kasar yang diyakini mampu menahan makhluk halus. Kemudian ia kembali bersembunyi dan melakukan astral projection kembali. "Kamu belajar dari mana tentang beginian?" tanya Andis yang baru saja tiba. Ia menatap garis yang Ajay buat menggunakan garam kasar. "Jurnal Sagara," jawab Ajay. "Apa itu?" Andis memincingkan matanya ketika merasa marganya disebut. Garam-garam penghalang mulai bertebangan karena angin malam, melemahkan segel yang melindungi mereka semua dari bahaya yang bukan main-main. Kemerincing suara lonceng terdengar dari arah jembatan yang rusak. "Dia datang," tutur Ajay sambil membuat pedang astral menggunakan Atma. "Andis, konsentrasi, dia datang." Samar-samar terlihat kereta kencana yang ditarik 3 kuda tanpa kepala, dengan puluhan rombongan setan yang mengikuti kencana itu. Ajay mencipratkan 100 pedang menggunakan Atma
lalu menggerakkan tangannya ke depan. Seketika itu pula, ratusan pedang miliknya melesat menghujani pasukan Nyi Gendis, menyisakan satu kusir dan kereta kencana utama. Energi gue habis, Dis. Sisanya gue serahin pada lo. Ajay menghilang dari pandangan Andis. Ia kembali pada raganya dan tertidur karena lelah. Astral projection memang menguras banyak tenaga, apalagi sampai harus menggerakkan 100 pedang astral. Ya, bagus. Minionnya diberesin. Raja terakhirnya dikasih ke gue. Gerutu si Andis. Mau bertukar tempat. Suara itu terdengar dalam pikiran Andis. Kali ini bukan Ajay, melainkan sesuatu yang jahat yang bersemayam dalam tubuh Andis. Tidak akan pernah terjadi, jawab Andis dengan tegas. Terserah, kau hanya perlu mengingat ini. Sekarang, cuma aku harapan kalian berempat. Bocah dengan topeng tumenggung itu memang kuat, tetapi belum sepadan dengan makhluk yang berada di hadapanmu. Kereta kencana sudah melewati jembatan itu dengan melayang. Kini jaraknya hanya berkisar beberapa meter saja dari posisi Andis. Jika dia masuk, selesai kalian semua. Semua orang berusaha, kecuali dirimu. Kau hanya orang yang tidak berguna, yang membawa petaka pada ketiga temanmu. Setidaknya, bertanggung jawablah sedikit. Jual sedikit jiwamu padaku, demi mereka yang hampir kau buat celaka itu. Andis tahu itu. Ia yang paling paham tentang situasi saat ini. Bahkan dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan Tama yang berada di atas keranda mayat. Ia juga tidak berani keluar untuk mencari si Dirga, lalu membiarkan si Tama dan juga si Ajay yang mencari. Di saat Ajay sibuk menghabisi pasukan Nyi Gendis, Andis hanya bertingkah bodoh dengan mencari sesuatu di internet. Ia sama sekali tidak ada gunanya di sini. Hanya seorang pria yang mengajak teman-temannya berwisata dan membiarkan mereka menjadi tumbal iblis. Jual jiwamu padaku, atau kalian berempat menjadi pengikut sampah di dalam kereta kencana itu. Pilih. Baiklah. Andis merendahkan posisinya dengan wajah yang getir. Pandangannya sayu menatap tanah tempatnya berpijak. Sosok dalam dirinya menyeringai. Seru dan pujalah namaku. Mata kanan Andis berubah menjadi hitam pekat dengan pupilnya yang berwarna putih. Andis kemudian menarik cambuk api dari punggungnya. Segoro geni. 1, 2, 3. 7 bola api muncul mengitari tubuhnya. Andis mengarahkan tangan kirinya ke arah kencana di hadapannya. Bola-bola api itu membentuk sebuah perwujudan kuda api, lalu melesat hingga bertabrakan dengan kencana Nyi Gendis. Apakah berhasil? Tanya kesadaran Andis yang berada di alam bawah sadarnya. Berani-beraninya kau menghancurkan kencanaku, Segoro Geni, sang Raja Banaspati, ucap seorang wanita yang berjalan melewati kobaran api. Andis terkekeh sambil menyeringai. Di sisi lain, Dirga sedang berdiri berhadapan dengan Kinaryo. Siapa yang menduga orang tua itu tidak bisa disentuh oleh Dirga. Kini Dirga membuka topengnya. Yang terlihat rentah, justru yang paling gagah berdiri di akhir, tuturnya kepada Kinaryo. Baru kali ini Nyi Gendis terlambat, balas Kinaryo. Kalian memang bukan orang sembarangan. Ya, memang warga sini yang orang sembarangan. Dirga berjalan ke arah Tama.
Namun sosok anak kecil yang sudah disiapkan sebagai wadah kini mengambil pisau yang terletak di hadapannya. Sesuatu merasuki anak itu, membuat Kinaryo menyeringai. Perlahan ia berjalan ke arah Dirga tanpa disadari. Dirga masih berusaha membuka ikatan yang mengekang si Tama. Simpul itu begitu sulit untuk dilepaskan. Tiba-tiba ia merinding. Dirga merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Anak itu mengayunkan pisau itu, melepas ikatan Tama, membuat Kinaryo menganga. Anak itu menatap Dirga dengan sorot mata yang tajam, lalu berjalan ke arah Kinaryo. "Biarkan mereka pergi," tutur anak itu dengan belasan suara yang keluar secara bersamaan. Rupanya itu adalah suara para mahasiswa KKN yang menjadi korban kengerian desa ini. Kinaryo berusaha untuk melawan. Hal itu mengakibatkan kemurkaan seluruh arwah di dalam tubuh anak kecil itu dan menyerang Kinaryo menggunakan pisau yang ia genggam. Melihat itu, Dirga segera menggendong si Tama dan berjalan ke arah homestay. Di depan homestay berdiri Ajay yang sudah siap dengan seluruh barang-barang mereka. "Bagaimana caranya kita keluar?" tanya si Ajay. "Hutan ini tidak aman, mengingat wilayah tersebut adalah kekuasaan Nyi Gendis. Satu-satunya akses yang paling aman hanya jembatan di depan. Itu pun masih ada sekitar 1 kilometer untuk bisa keluar dari area hutan. Jembatan itu hancur, ditambah Nyi Gendis ada di depan sana." "Andis bagaimana?" tanya si Dirga. "Entahlah, yang jelas dia bisa menahan pergerakan Nyi Gendis." Warga desa bangkit kembali. Pasukan Nyi Gendis merasuki mereka. Kini seluruh warga menatap ke arah Dirga, Ajay dan juga si Tama. Tama tiba-tiba saja terbangun. Ia mencoba untuk turun dari punggung Dirga. "Tam, lu gak apa-apa?" tanya Dirga. "Aku cuma sedikit kelelahan." "Lari, tinggalin semua barang-barang kita." Ajay dan Tama menatap ke arah Dirga. "Seenggaknya kita harus melompati jembatan itu. Bobot kita harus seringan mungkin." "Lompat? Lu gila? Pikiran lu hilang." Ajay tampak tidak setuju dengan Dirga. "Kalau kita jatuh mati, Dir. Tidak jatuh pun kita bakalan mati," balas si Dirga. "Sekarang kalau ada rencana yang lebih baik, silakan utarakan depan gue." Ajay dan Tama hanya terdiam. "Lari sekuat mungkin, suruh Andis ikut, terus lompat sekuat yang kalian bisa. Sisanya serahkan pada gue." Dirga berjalan ke arah kerumunan warga yang kesurupan massal. Mereka sedang berjalan ke arah Dirga dan juga kawan-kawannya. "Sementara, gue akan menghambat yang di sini." Ia mengenakan tumenggungnya kembali. Ajay meneguk ludah. Begitupun dengan Tama. Tapi mereka hanya bisa percaya pada Dirga. Kini mereka mengambil anjang-anjang untuk berlari. Ajay memberikan telepati pada Andis. "Kita akan lompat ke seberang. Lu siap-siap ambil anjang-anjang. Kita akan lompat sama-sama. 1 untuk semua, 1 untuk 1. Andis yang sedang duduk di dalam alam bawah sadarnya kini beranjak. Ia mengambil kesadarannya secara paksa dari Segoro Geni. "Bocah gila," bekik Segoro Geni yang sedang bertarung dengan Nyi Gendis. Andis mencambuk tanah sehingga debu mengepul di udara. "Cara klasik," ucap Nyi Gendis yang kehilangan pandangan atas Andis. Andis memasang anjang-anjang untuk berlari. Begitu Ajay dan Tama melewatinya.
Andis ikut berlari sejajar dengan mereka berdua. Mereka berlari hingga keluar dari kepulan asap debu, mengelabui Nyi Gendis. "Kami lompat," ucap Ajay memberikan telepati pada Dirga. Dirga merendahkan posisinya, mengambil anjang-anjang berlari. Ia memadatkan atma di kedua otot kakinya, lalu memanipulasi aliran listrik di dalam tubuhnya. Listrik di dalam tubuh berperan untuk mengatur berbagai fungsi organ, mulai dari otak hingga jantung. Listrik di dalam tubuh berasal dari 3 elemen utama, yaitu proton, elektron, dan juga neutron. Proton mengandung muatan positif, elektron mengandung muatan negatif, dan neutron mengandung muatan netral. Kini aliran listrik berkumpul di engkel kakinya. Dirga mulai bergerak, mengambil langkah pertama dengan tanah yang sedikit retak menahan tekanannya. Braja. Sosoknya menghilang, diikuti kilatan listrik berwarna putih. Sementara itu Ajay, Tama, dan Andis melompat sekuat yang mereka bisa. Namun langkah mereka tak mampu menuntunnya ke sisi seberang. Kini dalam tayangan lambat, mereka melayang di udara, sambil perlahan turun karena kehabisan daya kecepatan. "Mampuslah kita," gumam si Andis. Lalu tiba-tiba, Dirga muncul di belakang mereka semua. Berpegangan. Refleks seluruh anggota mantra. Berpegangan dengan erat, lalu melemparnya sekuat tenaga. Mereka semua terpental ke sisi seberang dan berhamburan di tanah. Andis menyeringai karena sensasi adrenalin yang sangat gila. Namun mereka bertiga tidak melihat kehadiran si Dirga. Sontak membuat Andis berlari ke arah jurang. Benar saja, Dirga sedang berpegangan pada kayu jembatan. Ketika pegangannya terlepas, Andis menangkap tangan itu dan berusaha sekuat tenaga menariknya. Ajay dan Tama membantu si Andis hingga Dirga berhasil menginjakkan kaki di tanah. Mereka semua tertawa, kecuali si Dirga. "Ini belum selesai. Kita masih ada di wilayah kekuasaan Nyi Gendis." Mereka semua bangkit dan berlari menuju tempat parkir mobil. Suara gamelan yang sempat menghilang tiba-tiba terdengar kembali. Andis menoleh, matanya terbelalak, mendapati warga desa yang entah bagaimana caranya mengejar hingga menyeberang sisi. "Gila, ini gila. Kita dikejar zombie." "Jangan menoleh, fokus ke depan," teriak si Dirga. Tidak ada satupun yang tidak kelelahan, baik Dirga, Andis, Tama, dan juga si Ajay. Mereka sudah sampai pada batasnya. "Bangkai!" Dirga tiba-tiba menggerutu. "Kenapa, Dir?" tanya si Ajay. "Kunci mobil." "Ah, mampus. Percuma kita kabur kalau begini." Semua menunduk lemas, namun Andis malah tersenyum. "Serahin semua sama si Raja Kabur." Ia mengeluarkan kunci mobil dan melemparnya pada Dirga. Dirga menangkap kunci mobil itu, seraya dengan memasang tumenggung. Ia menghilang dari pandangan teman-temannya, sementara Andis, Ajay, dan Tama berpacu dengan waktu. Dirga kini berada di dalam mobil. Ia menyalakan mesin dan menginjak gas mundur dengan kecepatan yang cukup gila. Sengaja ia buka pintu tidak terlalu lebar agar teman-temannya bisa masuk tanpa harus membuang waktu. Dari kaca depan, terlihat Tama yang paling mencolok berada di depan, diikuti Andis dan Ajay. Dirga mengeluarkan kepalanya melalui jendela yang terbuka. "Langsung masuk." Dirga menarik tuas rem sehingga mobil berhenti total. Ketiga temannya masuk ke dalam mobil
Dirga melepaskan tuas rem dan langsung menginjak gas hingga tidak tersisa. Kini Dirga melaju menerabas jalur hutan. Mereka masih belum aman. Kencana Nyi Gendis berada tepat di depan mereka. Melaju sejalur dengan mobil Dirga. "Dirga!" teriak Andis yang panik. "Kau ingin adu banteng? Maka itu yang kau dapatkan." Dirga menaikkan gigi mobil dan melesat dengan kecepatan tinggi. "Bersikir! Ayo, kalian bersikir!" teriak Dirga yang tidak putus mengucap kalimat-kalimat sikir. Andis, Tama, dan Ajay menutup mata ketika kencana Nyi Gendis beradu dengan mobil mereka. Guncangan yang cukup dahsyat mulai mereka rasakan. Dirga tidak menutup matanya. Ia tetap fokus mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Namun ia cukup terkejut dengan kehadiran Nyi Gendis yang duduk di kursi belakang mobil. "Sial!" gumamnya sambil memukul klakson. Ketika Nyi Gendis hendak meraih salah satu dari ketiga anggota yang berada di kursi tengah, kehadirannya menghilang. Roh para mahasiswa KKN menarik Nyi Gendis keluar dari mobil. Dirga sudah paham. Para arwah-arwah itu berharap ia dan teman-temannya akan kembali membawa pertolongan untuk mencari jasad-jasad mereka dan menguburkannya secara layak. Dirga pun berjalan untuk melakukan hal itu dan berniat untuk membawa pihak berwajib untuk melakukan investigasi. Setidaknya Dirga tahu unit khusus milik kepolisian dan akan selalu membantunya perihal kasus-kasus mistis. Kini mereka berhasil keluar dari desa penyembah iblis dan hutan angker itu. Mobil mereka melaju di jalan utama. Dirga mengambil sebatang permen lollipop, lalu menikmati manisnya kemenangan. Andis, Tama, dan Ajay tertidur di kursi tengah. Dirga memasang lagu untuk menemani malamnya yang panjang, bermandikan cahaya bulan yang sadu. Semoga dari kisah ini, kita harus berhati-hati lagi. Apapun yang terjadi, tetaplah meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.